Ketemu lagi di Hot Room. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Romo Asun Gautama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Walubi. Kalau benar nanti diterapkan tarif yang sangat tinggi untuk naik ke Borobudur, apakah itu menghambat upacara keagamaan bagi kaum Buddha? Ya, baik, terima kasih Bang Hotman. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya Bang, sebenarnya kalau dengan tarif dinaikkan ini, memang pasti ada dilemanya, sangat ada dilema. Sementara tadi sudah kita bahas bersama, dari teman-teman sudah mengatakan sangat memberatkan umum, masyarakat umum, turis lokal untuk naik dengan harga Rp750.000. Karena kita tahu pendapatan dari UMR sudah berapa, tadi Abang katakan satu keluarga pergi mesti 4 juta hanya naik doang. Benar. Hanya naik aja loh. Ya kan, jadi memang ini memberatkan. Tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sini saya pelajari, bahwasanya tentunya kalau untuk yang ibadah, ya para biku dan lain sebagainya untuk ibadah itu tidak dipungut biaya. Para bikunya? Iya, para warganya? Jemaatnya? Jemaatnya tergantung, dalam arti bagaimana untuk kita mengajukan permohonan di dalam untuk buat ibadah itu. Umumnya kalau kami dari Walubi, setiap tahun kami mengadakan Waisak, itu memang tidak di atas, tapi di pelatarannya. Di pelataran candinya, ya tidak naik ke atas semua. Apalagi sekarang sudah ada peraturan bahwasanya adanya penurunan dan lain sebagainya sehingga tidak boleh naik ke puncak candi. Nah, memang kalau kami melihat di sini kami setuju, artinya pembatasan orang dibatasi, ya jelas itu yang alternatif yang bijaksana. Karena tadi pertimbangan demi pertimbangan tadi sudah dikatakan harus dibatasi. Ya, kalau memang dibatasi, ya kenapa mesti tarifnya yang dinaikkan? Tetapi orang yang dibatasi, sehingga kesakralan itu candi itu sendiri juga terjaga, Bang. Ini kan dipakai oleh umat Buddha. Artinya candi ini salah satu sarana untuk menghadap Tuhannya, benar nggak? Apakah untuk menghadap Tuhannya harus bayar mahal, itu tepat nggak? Ya, jelas memang tidak tepat. Tidak tepat? Jadi kalau nanti kaum umat Buddha, jemaat Bapak juga harus disuruh bayar. Oke lah kalau para bikunya oke lah. Tapi kalau jemaatnya juga disuruh bayar, pada saat mereka mau menghadap Tuhannya, Bapak setuju atau tidak? Iya, memang tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau memang seperti itu memang tidak setuju. Dan arti tadi yang saya katakan tadi kan, kalau memang pembatasan kita ikuti dari pemerintah karena memang sudah diteliti, tadi sudah dikatakan setiap tahun terjadi penurunan kurang lebih 0,2 cm per tahun yang saya baca ya. 0,2 cm per tahun katanya turun. Nah memang untuk hal itu ya tentu tadi dibatasi. Karena tanpa ada orang yang naik aja itu sudah berat sekali itu batu-batu itu semuanya. Batu candi yang segitu banyak. Tapi kesimpulannya kalau dalam rangka upacara keagamaan entah jumlahnya di bawah 100, kalau sampai dikenakan tarif yang tinggi dari kaum umat Buddha menentang. Artinya kami keberatan, tetapi kita tidak bisa menentang satu hal. Bagaimana kita harus menentang satu kebijakan pemerintah? Tapi kita hanya berharap, tidak setuju. Kita hanya berharap ya kebijakan ini ditinjau ulang, ya supaya ada kebijakan. Ke Pak Teguh, dari segi para wisata bagaimana ini? Apakah itu nanti akan menghancurkan para wisata di Jogja? Karena kalau berangkat dari Jakarta naik pesawat ini bisa habis puluhan juta dong. Betul. Setuju gimana? Ya, selamat malam Bang. Jadi gini, awalnya saya mencoba untuk masyarakat ini sekarang gaduh. Karena mohon maaf sekali, kadang-kadang kita itu baru mau masak nasi, tetapi piringnya sudah dikeluarkan dulu. Nah ini orang sudah bingung. Sementara kebiasaan, mohon maaf lagi ini, kebiasaan orang Indonesia itu baca judul, tidak baca isi, baca komentar di bawah. Nah, artinya apa ini? Artinya gini, bahwa yang di-highlight oleh semua media hampir itu adalah Borobudur naik Rp750.000. Saya pun kaget Pak, bagaimana dengan user kami untuk market ini pasar. 750 saya dengan istri sudah 1 juta. Oke, anak bayar 5.000 karena student kan. Nah, itu sudah 1 juta 10.000. Itu pun student kalau rombongan sekolah. Betul. Kalau datang sebagai private juga 90.000. Nah, jadi sebetulnya 750.000 itu adalah untuk tiket naik
ke dalam candi. Ini yang harus masyarakat tahu. Ya itu dia yang mahal, Pak. Iya. Bapak setuju? Saya tidak setuju. Tunggu sebentar, Pak. Masih ada lagi nih. Ya. Nah, jadi supaya mereka tahu dulu bahwa kalau kita hanya sekedar foto untuk Instagram dan lain sebagainya, itu memang hanya tiket masuk ke taman. Ya. Oke, kita bandingkan dulu. Kalau misalnya tadi dari Bapak Ibu juga bahwa disampaikan, kalau memang naiknya untuk biaya konservasi ya, namanya itu kami setuju. Tetapi ternyata ada dana yang buat biaya perawatan ini. Nah ini duit buat apa? Benar. Ini yang kita tidak setuju karena akan sangat memberatkan. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan cagar wisata di luar negeri. Angkor Wat itu ada 3 kategori, Bang Hotman. $37, sekitar 535.000 itu adalah untuk yang 1 hari. Kemudian untuk 3 hari itu $62, sekitar 835. Kemudian ada lagi $72 itu berlaku 10 hari untuk 1 bulan. Jadi pokoknya masa berlaku 1 bulan silakan ambil 10 hari mau kapan-kapan saja. Dengan catatan ini untuk orang asing. Kalau untuk warga Kamboja sendiri totally free, bebas, tidak bayar apa-apa. Nah, kemudian mengenai pembatasan. Pembatasan ini kan sebetulnya kalau mau dibilang sudah harus dilaksanakan karena Borobudur kita bandingkan dengan Menara Eiffel, itu kan lebih tua Borobudur kemana-mana. Menara Eiffel sekarang kalau kita mau ngikut tur itu dapat slotnya susah sekali kan, Bang? Nah, ini kita memang harus teredukasi bahwa ini ada tadi dibilang oleh Pak Prof ya, itu bahwa kita akan sudah mengalami penurunan, harus dibatasi. Kenapa yang ditonjolkan masalah uang? Ini yang jadi kami tidak setuju. Bapak dari travel tidak setuju? Tidak setuju, boleh dinaikkan dengan nilai tidak 750.000 dan biayanya jelas mau dikemanakan. Kalau memang untuk biaya perawatan sangat setuju Pak, karena memang perlu. Kalau ini tetap dilanjutkan, apakah ini akan memukul para wisata ke Jogja? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Dan inilah mohon maaf dengan tidak mendiskreditkan travel online. Kita kalau di travel konvensional kan punya customer service, ada travel consultant. Jadi kita pasti akan bilang ke tamunya, Bapak Ibu mau naik atau tidak? Kalau memang mau naik bayar sekian, tetapi kalau hanya sekedar foto masih bisa masuk ke Borobudur, masih terjangkau. Itu yang bisa kami lakukan sekarang, Bang. Begitu? Ya. Fasilitas Borobudur apa aja? Kita naik ke Candi Borobudur itu sama sekali nggak ada hiburan ya? Iya. Total nggak ada fasilitas? Total nggak ada. Kalau tadi Prof. Asril bilang seperti yang di Mesir itu memang kita nggak bisa compare seperti itu. Iya, nggak ada apa-apa. Jadi memang hanya untuk naik, Bang. Hanya untuk naik. Pak Asril, jadi menurut Bapak ada logikanya nggak? Kita hanya naik doang 750.000, tapi tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa. Gimana menurut Pak Asril? Ya itu tadi. Saya sependapat kalau seandainya harga itu adalah dikembalikan return kepada service-nya. Misalnya sampai sekarang itu belum ada. Saya nggak tahu Bu Nia. Waktu kita mau masuk, ada nggak disajikan bagaimana keadaan dengan filmnya? Ruangannya tidak ada dan bahkan tidak boleh membangun ruangannya. Kalau tidak salah kan gitu ya peraturannya. Nah itu saja. Tapi kalau dikembalikan itu dengan suatu pertunjukan video, bukan video ya, dengan suatu yang audiovisualnya yang bagus, sehingga sebelum naik dia sudah tahu dulu. Itu hanya dapatnya dari tour guide saja. Nah, kalau itu dikembalikan dengan itu seperti di piramida dengan sound and light, dengan suatu teknologi yang tinggi, itu masih keren. Tapi tentu harganya tentu tidak sampai 750. Nah, itu yang harus. Jadi yang penting adalah ini harus ada kajian yang lebih mendalam lagi untuk berapa sih jumlahnya sebenarnya. Terima kasih. Ibu Dia, selama ini kan katanya puluhan ribu sehari dan berbayar tiket masuk 50.000. Itu uangnya udah berapa terkumpul dan uang itu dipakai untuk apa selama ini? Bang, ini mungkin kesempatan bagus ya untuk menjelaskan bahwa di Borobudur itu ada berbagai kementerian yang terkait. Sementara Kementerian Pariwisata sama sekali tidak masuk ke dalam operasional. Tapi kan pariwisata kalian. Betul, sebagai sebuah atraksi, Bang. Kami mempromosikan ada destinasi wisata, ada atraksi ini Borobudur. Nah, harga dan sebagainya itu ada badan pengelola di bawah BUMN. Gitu ya. Jadi ini terjadi terlalu banyak penguasa gitu sehingga jadi kacau begitu? Ada BUMN, ada Mendikbud, ada pariwisata. Dengan angle-angle yang berbeda. Pariwisata tidak. Sekarang ikut lagi kementerian dari Pak Luhut, ya. Ini yang mana ini? Ibu protes nih. Ini kan harusnya bidangnya pariwisata. Tugas kami adalah menciptakan atraksi di luar yang ini akan ditutup. Misalnya kami sudah membuat yang namanya
travel pattern, pola perjalanan dengan judul Borobudur Trail of Civilization. Tapi Ibu nggak tahu selama ini uang yang terkumpul selama ini oleh WTC pengelolaannya di kemana, Ibu nggak tahu? Tidak, karena itu kan BUMN, Bang. Oh begitu? Iya, kan itu PT, Bang. Perusahaan negara, iya. Pak Samsul Huda, Pak, Komisi 10 DPR. Kemana ini duitnya, Pak? Ya tidak, ditanyain aja ke PT Taman Taman Wisata Candi Borobudur. Bapak kan pengawas. Itu kan di bawah pengawasan Komisi 10. Bapak nggak tahu sama sekali uangnya selama ini kemana? Itu di bawah Komisi 6, Bang. BUMN, Bang. Oh, di bawah Komisi 6? Di BUMN. Karena itu sekali lagi tadi makanya saya sampaikan, reasoning menaikkan kemahalan Candi Borobudur itu nggak relevan, nggak connect. Ya. Judulnya konservasi, padahal sesungguhnya itu komersialisasi beneran itu. Jadi nggak bisa, tidak bisa dijadikan alasan terkait dengan konservasi. Jadi ada kontradiksi ya, formalnya. Betul. Ya, ya. Seolah-olah. Karena itu, kalau mau ngomongin soal konservasi yang idealnya hanya 120 orang, yang tadi juga disampaikan oleh Prof, antar kementerian juga beda angkanya, ya sudah, kalau mau ditutup semuanya ditutup. Nggak ada alasan karena orang punya duit lalu bisa naik, ya nggak bisa. Oke, kita Atau istirahat yang dulu. opsinya ditutup semuanya, Ya. lalu kemudian menggunakan virtual tour. Itu fair, semuanya bisa. Oke Pak, kita istirahat dulu. Nanti kita akan tanyakan lagi kepada narsum apa solusi yang tepat. Temu lagi di Hot Room.